Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam vokasi. Bertemu lagi dengan saya Nurul Solihah Kifayatul Dalfa. Sebelumnya ada pantun dulu. Bukit Siguntang, Jembatan Ampera. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang materi teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian dari teks eksplanasi, sebelumnya saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu mengenai fenomena yang saat ini tengah terjadi di masyarakat Indonesia. Yang pertama, akhir-akhir ini dunia tengah dihebohkan dengan ditemukannya satu virus yang bernama virus corona, atau yang saat ini lebih kita kenal dengan nama COVID-19. Nah, COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, di Cina pada akhir tahun 2019, yang saat ini tengah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri kita masih berjuang melawan virus corona ini sampai dengan detik ini. Kemunculan virus COVID-19 ini sangat meresahkan tentunya bagi masyarakat Indonesia. Bahkan angka kematian pun saat ini sangat melonjak tinggi. Nah, contoh yang kedua, fenomena yang akan saya sampaikan adalah mengenai fenomena alam. Fenomena alam ini terjadi pada bulan Juni 2020 kemarin. Kita sempat dihebohkan dengan berita adanya fenomena alam gerhana matahari. Nah, gerhana matahari ini terjadi akibat letak bulan yang menghalangi matahari dengan bumi. Jadilah cahaya matahari tersebut dihalangi oleh bulan yang pada akhirnya cahaya dari matahari ke bumi itu tidak terlihat. Dari dua contoh fenomena yang saya sampaikan tersebut, bisa dikatakan bahwa fenomena yang terjadi tersebut adalah contoh dari teks eksplanasi. Mengapa demikian? Karena teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan suatu kejadian atau fenomena. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi di dalam teks eksplanasi ini berfokus kepada proses bagaimana terjadinya suatu kejadian atau fenomena. Pada intinya, proses di dalam teks eksplanasi itu selalu berhubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, baik itu fenomena sosial, fenomena ilmu pengetahuan, fenomena alam, fenomena budaya, dan lain sebagainya. Nah, contoh yang saya sebutkan di awal tentang COVID-19 dan fenomena gerhana matahari juga termasuk ke dalam teks eksplanasi, karena di dalamnya menjelaskan mengenai proses atau kejadian fenomena alam. Nah, fungsi dari teks eksplanasi ini pada umumnya digunakan untuk mendeskripsikan suatu kejadian yang berkaitan dengan proses melakukan suatu pekerjaan atau sebab akibat. Sebab akibat di sini maksudnya adalah sebab akibat terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, fenomena ilmu pengetahuan. Ya, jadi di teks eksplanasi ini sangat penting adanya sebab akibat atau proses dari kejadian atau suatu fenomena. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai struktur dalam teks eksplanasi. Seperti materi sebelumnya, bahwa di dalam teks dalam bahasa Indonesia itu ada struktur dan kaidah kebahasaan. Untuk saat ini saya akan membahas mengenai struktur dari teks eksplanasi. Yang pertama ada pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini biasanya berisi tentang penjelasan umum atau gambaran umum mengenai fenomena yang akan dibahas dalam materi atau dalam teks eksplanasi yang akan kita tulis. Kemudian yang kedua itu ada penjelasan proses. Pada penjelasan proses ini dijelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa terjadi. Nah,
Misalnya, tadi di awal saya menyebutkan bahwa saat ini kita semua sedang melawan wabah yang disebut dengan virus COVID-19. Nah, karena teks eksplanasi ini berpacu atau berfokus pada proses apa, mengapa, dan bagaimana, maka dalam teks eksplanasi akan dijelaskan tentang mengapa wabah virus COVID-19 ini terjadi di seluruh dunia. Kemudian bagaimana virus COVID-19 ini bisa menyebar ke manusia, ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di nomor ketiga, struktur yang terakhir itu adalah penutup. Nah, pada bagian penutup ini berisi tentang simpulan dari topik atau proses yang dijelaskan sebelumnya. Ya, jadi intinya simpulan dari penjelasan proses yang ada di bagian teks eksplanasi ini disimpulkan di dalam sebuah penutup. Pada dasarnya teks eksplanasi ini memiliki kriteria-kriteria. Nah, kriteria yang harus ada di dalam sebuah teks eksplanasi itu yang pertama adalah dia harus memiliki 3 struktur. 3 struktur tersebut adalah struktur yang tadi saya jelaskan, mulai dari penjelasan umum, penjelasan proses, sampai ke penutup. Struktur itu harus ada di dalam sebuah teks eksplanasi. Yang kedua, kriteria yang harus ada di dalam sebuah teks eksplanasi ini adalah informasi yang disampaikan dalam teks eksplanasi haruslah bersifat fakta. Tidak boleh ada kebohongan, apalagi didasari oleh hayal menghayal. Kemudian yang selanjutnya, karena teks eksplanasi ini bersifat fakta, maka dia juga harus bersifat keilmiahan. Seperti itu. Nah, itu tadi materi tentang pengertian dan struktur di dalam sebuah teks eksplanasi. Demikian materi yang saya sampaikan. Selamat belajar di rumah. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam bahasa, salam vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.